Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayah serta hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita di season ini untuk melanjutkan pengajian kita Lubabul Hadis bab yang pertama. Namun sebelumnya perlu juga saya sampaikan, mohon maaf jika di dalam nanti saya membacakan tulisan ini terdapat khilaf, salah, mungkin keterbatasan nahwu dan sharafnya. Pada para pendengar kiranya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya masih dalam bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayusalliya al-barakaatin tatawwu'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa ta'allama iku kang wis nyupri sapa man baban ing sabab minal ilmi saking ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal, kang ngamalaken sapa man bi kalawan ilmu, aw lam ya'mal atau orang ngamalaken sapa man bi kalawan ilmu, kana maka ana sapa man afdala min ayusariya al barakaatin tatawuan, iku lebih utama min ayusariya ketimbang yen ta salat sapa man alpa rakaatin tatawuan ing 1000 rakaat hale sunah. Ini luar biasa pahala bagi orang yang mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah mencari ilmu satu bab, man ta'alama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal, baik ilmu itu sempat diamalkan atau belum sempat diamalkan, atau diamalkan atau belum sempat diamalkan, karena afdala, maka dia sudah punya nilai afdala min ayusalli al barakatin tatawuan, itu lebih utama daripada dia sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu betapa pentingnya, sangat pentingnya. Jadi ini menunjukkan wahadaya dulu ala anal ilmu asyrafu, bahwa ilmu sesungguhnya itu adalah lebih mulia, termasuk mutiara minal ibadati daripada ibadah. Akan tetapi walakin labu dalil abdi minal ibadati ma'al ilmi, gak bisa enggak dari siapapun bahwa ibadah itu harus bersama ilmu. Wa illa kana ilmu haba'an manthura, jika tidak seperti itu berarti ilmunya seolah-olah seperti haba'an manthura, debu yang bertaburan tertiup angin. Santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia rahimakumullah. Ini berbahayanya kalau orang sudah punya ilmu tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan. Kamaruya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anau qol, ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadat, naudzubillah min dzalik. Ya. Wa nadahu munadin minas sama'i, ya fajir khasarta dunya wal akhirah. Ini yang kita takutkan. Makanya Allah tidak mau kalau orang sudah punya ilmu tidak boleh menyebutkan ilmu. Balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Inilah yang mendorong saya ingin menyampaikan walaupun sekedarnya. Jadi bahayanya orang punya ilmu sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah dari seorang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, melainkan nanti Allah mengeluarkan ruhnya itu dengan tidak bersyahadat, tidak disaksikan, dan ada yang memanggil suara dari langit, naudzubillah, bunyinya ya fajir, wahai orang pelacur, khasarta dunya wal akhirah, kamu telah rugi dunia dan akhirat, naudzubillah min dzalik. Maka pesan saya kepada para santri, walau
ya ngajinya sebisa hanya batas alif ba ta, sampai ke masyarakat, manfaatkan, amalkan, karena ilmu juga akan menuntut kita kelak di akhirat. Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaahku semuanya, selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalisa aliman faka'annama jalisani fid dunya, wa man jalisani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Amin. Lalu sekali kasapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman utai sapa wong iku kang wis zarah. Zarah di sini dimaknain maksudnya berkunjung. Aliman ing alim paka anama zarani, maka seakan-akan maka satemane wong iku wis zarah sapa man ing ingsun, wa man safaha aliman utai sapa wong iku kang wis salaman sapa man aliman ing alim, maka anama safahani, maka satemene wis salaman sapa man ni ing ingsun, wa man jalisa aliman maka anama jalisani, lan utai sapa wong iku kang wis lungguh sapa man ing alim, maka anama maka seakan-akan wis lungguh sapa man ing ingsun fid dunya, ing dalam dunia, wa man jalisani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, lan utai sapa wong iku kang wis lungguh sapa man ing ingsun fid dunya, ing dalam dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka ngelungguhaken ingsun hu ing man ma'i serta ingsun yaumal qiyamah pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah dan para santri yang budiman, begitu luar biasa pahala orang yang berkunjung kepada alim, baik berkunjung kepada orang alim yang masih hidup maupun berkunjung ke kuburan alim yang sudah meninggal. Jadi kata Rasulullah SAW, man zara aliman, barang siapa yang berkunjung aliman kepada seorang alim, maka annama, maka seolah-olah, maka seakan-akan zaroni, dia itu telah berkunjung kepada aku, kata Nabi. Dan barang siapa safaha aliman, yang sudah berjabatan tangan dengan seorang alim, maka annama safahani, maka seakan-akan dia telah berjabatan tangan dengan aku. Wa man jalisa aliman, dan siapa orang yang sudah duduk bersama aku, kata Rasulullah. Saya ulang. Wa man jalisa aliman, dan barang siapa yang sudah berduduk bersama alim, maka ana majalisani, maka seolah-olah dia telah duduk bersama aku fid dunia, ketika masih hidup di dunia. Ya. Wa man jalisani fid dunia, dan siapapun orang yang sudah duduk bersamaku di dunia, ajlastu yaumal qiyamah, ajlastu ma'i yaumal qiyamah, maka dia akan aku dudukkan bersamaku besok pada hari kiamat. Selain itu juga ada satu hal yang tidak kalah menariknya. Di dalam syarahnya, an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man zara aliman faqad zarani, wa man zarani wajabat lahu syafaati, wa kana lahu bi kulli khutwatin ajru syahidin. Jadi dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sabdanya, man zara aliman, siapa orang yang ziarah kepada seorang alim, berkunjung baik mereka masih hidup maupun ke kuburannya sudah meninggal dunia, faqad zarani, maka sungguh dia telah berkunjung kepadaku. Dan barang siapa yang telah berkunjung kepadaku, wajabat lahu syafaati, wajib dia akan mendapatkan pertolongan aku, kata Nabi Muhammad SAW. Amin. Oleh karena itu tidak usah, jangan segan-segan, jangan malas-malas berkunjung kepada alim, datang kepada alim yang masih hidup. Atau kita kalau dekat dengan kuburan alim, kita sering ziarah kubur, karena ziarah kubur pun juga luar biasa pahalanya. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana lahu bi kulli khutwatin ajru syahidin, dia akan mempunyai nilai setiap satu langkah mempunyai ganjaran satu syahid. Subhanallah. Selain itu, wa an Ali bin Abi Thalib anaqal, dari Ali bin Abi Thalib sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man zara aliman, di sini ditafsirkan ayat fi qabrihi, siapa orang atau barang siapa yang telah ziarah aliman kepada seorang alim, ayat fi qabri, maksudnya di atas kuburannya, tsumma qara'a indahu ayatan min kitabillah, kemudian dia membaca di atas kuburan itu ayat-ayat dari ayat Al-Qur'an,
Entah baca Fatihah, entah baca Kulhu, entah baca apa saja yang sebisa kita. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hadza hadiyatu ila siapa, Al-Fatihah dan seterusnya. Itu kata Rasulullah SAW, a'tahullahu ta'ala bi'aldi khutwatihi kusuran, maka Allah akan memberikan kepadanya dari setiap hitungan langkahnya satu gedung di dalam surga. Wa kana lahu bi kulli harbin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannah min dhahabin, dan adalah untuknya juga dapat balasan dari setiap huruf yang ia baca, huruf Al-Quran yang dia baca di atas kuburan, itu mendapatkan pahala qasrun fil jannah, satu gedung dalam surga terbuat min dhahabin, dari emas. Kata fi Riyadhis Shalihin, seperti itu diterangkan dalam kitab Riyadhis Shalihin. Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah kita sudah khatam satu bab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf bila di dalam saya membacakan mungkin ada salah dan khilafnya. Khutbah safa dan makadar, ambil yang bagus, buang yang salah, yang keruh, yang jelek buang jauh-jauh. Karena al-insan mahal khata wa nisan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.